Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Selamat mengikuti. Smart FM Business Inspiration, selamat malam Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini di hari Rabu 27 November 2024. Semoga aktivitas Anda tadi pagi ketika Anda menentukan pilihan siapakah kira-kira yang berhak untuk memimpin daerah Jakarta dan sekitarnya dan juga beberapa daerah lain ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sementara itu kita akan temani Anda di program Smart Digimark atau Digital and Marketing. Kali ini bersama dengan narasumber dari Marples Institute dengan tema From Insight to Impact, The Journey of Building a Brand That Cook Up Trust. Hadir bersama dengan kami ada Mas Reza Dwi Prabowo selaku Principal and EPC Lead dari Marples Inc. Selamat malam Mas Reza. Malam Mas. Baik, terima kasih waktunya. Dan tidak ketinggalan juga beliau bersama dengan Mas Muhammad Faikal Yusran selaku Senior Associate and RIU Lead Marples Inc. Kita bahas tentang From Insight to Impact, The Journey of Building a Brand That Cook Up Trust. Nah, seperti biasa kami ajak Anda untuk berinteraksi nanti di 0812 11 12 959 dan kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin berkomentar di kanal YouTube, silakan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan berinteraksi di WhatsApp kami, sekali lagi hanya di 0812 11 12 959. Oke, kita akan minta pemaparan sedikit di sesi pertama ini, elaborasi awal dari tema kita yang diambil yaitu From Insight to Impact, The Journey of Building a Brand That Cooks Up Trust. Mungkin ini jadi pertanyaan besar, kenapa kok tema ini dipilih gitu loh, sehubungan dengan bahasan di program Smart Digimark. Mas Faikal, silakan, apa alasan tema ini begitu penting kita bahas malam hari ini? Ya, tema ini begitu penting tentu karena kita melihat banyak fenomena-fenomena perusahaan gitu ya, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan yang baru berdiri, UMKM gitu ya. Tentunya memiliki, biasanya kan kalau perusahaan pasti punya brand, gitu kan, punya merek yang biar orang itu kenal gitu ya. Nah, tema ini kita ambil From Insight to Impact karena kerap kali perusahaan tidak mengetahui pentingnya suatu brand values, suatu bagaimana kita bisa menjadi brand yang dipercaya. Nah, pada tema kali ini juga nanti kita akan membahas salah satu studi kasus kami dalam menangani klien di beberapa tahun lalu, yang tentunya nanti tentunya bisa mendapat para pendengar Smart FM mendapatkan informasi, insight yang bermanfaat gitu ya, untuk bagaimana cara membangun brand. Dan sebelum membangun brand ada tahap-tahapan lagi yang memang kita nanti akan sajikan di situ. Bahwa itu tuh penting sekali bahwa insight itu diperlukan sebelum kita mengambil suatu keputusan bisnis. Apakah kita tetap pada brand yang sekarang ataukah pada brand yang baru gitu ya. Sebagai contoh kasus misalkan Pepsi gitu ya, Pepsi mengganti logonya, lalu dari logo tersebut ada message-message tersembunyi dan juga marketing communication-nya juga akan berganti gitu. Nah, itu yang nanti yang menjadi landasan pentingnya mengapa kita mengambil konsep ini gitu, karena memang banyak orang yang belum paham gitu bahwa sebelum branding harus ada insight yang perlu kita gali dulu, ada risetnya dulu gitu ya. Oke, baik Mas Faikal. Mungkin perspektif yang berbeda bisa disampaikan oleh Mas Reza Dwi Prabowo. Silakan Mas, kenapa tema ini begitu penting kita bahas malam hari ini? Iya, menambahkan dari apa yang dijelaskan Pak Faikal tadi ya. Jadi Insight to Impact ini kita ingin melihat nanti implementasi dari strategi yang telah kita buat di project beberapa tahun yang lalu, Mas. Dan nanti kita akan lihat juga apa sih yang bisa kita pelajari dari situ, kesalahan apa yang mungkin bisa kita pelajari juga sehingga kedepannya audiens dari Smart FM ini bisa tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa yang lalu seperti itu. Berarti kalau kita bicara masalah implementasi ini kan senantiasa berubah ya dari sisi strategi dan juga pertimbangan lainnya. Menurut Mas Reza di 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini bentuk implementasinya seperti apa Mas Reza? Ya, jadi implementasi itu yang kita lakukan waktu itu memang aktivasi untuk branding itu sendiri. Jadi kita lakukan komunikasi melalui kanal online lebih spesifiknya. Waktu itu pas COVID kebetulan jadi hanya bisa memanfaatkan kanal online yang sifatnya memang gitu masif ya waktu itu. Dan sekarang mungkin kalau ditanya apakah masih efektif Mas, online tentunya berbeda karena sekarang sudah balik lagi ke normal, jadi harus ada kombinasi antara online dan juga offline seperti itu Mas. Oke. Dan presentasinya masih besar yang online atau yang offline Mas Reza? Sekarang sepertinya sudah mulai balance ya antara offline dan online seperti itu.
Oke, Mas Faikal, kalau kita bicara masalah fokus kita tentang tema kita hari ini kan itu from insight to impact ya, the journey of building a brand that cook up trust. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk acuan dan juga pedoman mengingat implementasi yang setiap saat, bahkan setiap tahun itu bisa berubah, Mas Faikal? Iya, menjadi pedoman iya, karena eh, apa yang kita bawakan nanti sebenarnya itu bisa menjadi pedoman dasar yang tentunya ketika implementasi akan sangat jauh berbeda, tergantung dinamika usahanya, industrinya, gitu ya. Pada dasarnya tapi yang ingin kita sampaikan bahwa tahap-tahap awal sebelum kita melakukan implementasi atas program marketing kita, program branding kita, tentunya itu bisa dijadikan acuan untuk para pelaku usaha nanti yang mendengar siaran ini gitu ya. Ya, ya. Gitu. Oke, baik. Kita tahan dulu ya, karena memang seperti disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini, Mas Faikal dan juga Mas Reza, ternyata memang betul ya, from insight to impact ini ada banyak hal yang dilakukan sebagai sebuah bentuk langkah dasar. Dari mulai mengidentifikasi isu utama pada industri ini, kemudian nanti juga akan disampaikan tentang bagaimanakah perancangan riset pasar yang sesuai dengan isu-isu tersebut, sehingga nanti riset pasar itu bisa dilakukan dengan metode yang kuantitatif dan juga kualitatif. Itu baru segelintir tema saja yang kami bahas penjabarannya selama perbicaraan ini berlangsung di 1 jam ini. Nah, bagi Anda, Smartlisteners yang ingin berinteraksi, silakan. Seperti biasa, line komunikasi kami buka di 0812 11 12 959, dan jangan lupa cantumkan nama Anda, domisili Anda, baru pertanyaan Anda atau komentar Anda. Sementara itu di kanal YouTube kami juga live audio visual malam hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, serta memberikan komentar. Kolom chatnya sudah kami siapkan. Kita break sebentar, nanti sesi kedua dan ketiga akan ada pemaparan yang akan kami berikan kepada Anda. Jadi buat Smart Listeners yang mendengarkan dan melihat kami di kanal YouTube Smart FM, itu bisa dengan jelas melihat detail pemaparannya, karena materinya akan disampaikan secara bergantian oleh Mas Faikal dan juga Mas Reza. Kami kembali di program Smart Digimark bersama dengan Mark Plus Institute. Kami segera kembali. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati,
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Mart Plus Inc. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart, Digital and Marketing. Kali ini bersama dengan tim Mart Plus Institute. Bersama saya sudah hadir dua pembicara kompeten di bidangnya. As a Principal of FPC Lead Mart Plus Inc. ada Mas Reza Dwi Prabowo, dan juga Senior Associate NRIU dari Mart Plus Inc. ada Mas Muhammad Faikal Yusran. Ini temanya spesifik sebetulnya, kita bicara masalah the journey of building a brand that cooks up trust ya, dari from insight to impact. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa implementasi ini sering kali berubah, mungkin tergantung dengan bagaimana keadaan pasar atau kebutuhan dari konsumen. Tetapi ada satu contoh yang akan kita jadikan bahasan kita malam hari ini. Nah, untuk itu di sesi kedua dan ketiga nanti akan ada materi yang disampaikan oleh kedua narasumber yang akan dijelaskan secara bergantian. Jadi buat Anda seperti yang mendengarkan kami secara audiovisual di kanal YouTube, Anda bisa saksikan materi bahasannya. Mungkin saya langsung berikan kesempatan Mas Faikal untuk membagikan materinya. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin izin share screen terlebih dahulu. Ya. Sebentar. Oke, dan kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 9559. Ini sudah ada lihat. Sudah terlihat? Oke, aman. Oke, baik. Ya, ada beberapa hal yang memang nanti ingin kami sampaikan gitu ya, sesuai tema from insight to impact gitu ya. Bagaimana ini menceritakan pengalaman kami dalam membantu klien untuk membangun suatu brand yang memang tujuannya agar bisa lebih dipercaya dan berdampak secara penjualan tentunya, secara penjualan dan juga secara perubahan persepsi di market. Makanya kita dari insight, data-data yang memang kita
dapatkan dari hasil survei, dari hasil market research, dan dari hasil tersebut kita bikin strategi dan juga rencana implementasi supaya menghasilkan impact. Impact-nya apa sebenarnya? Impact-nya adalah ujung-ujungnya duit gitu ya kalau bisnis sebenarnya. Jadi impact-nya kepada revenue, penjualan, kepada bagaimana customer bisa percaya lagi terhadap brand kita, memiliki perubahan persepsi yang nyata gitu ya, yang memang akhirnya brand kita dapat dipercaya dan selalu dimiliki oleh customer gitu. Nah, ini beberapa hal gitu ya. Jadi pada saat itu kondisinya industri pada klien kami itu ada 4 hal gitu ya. Kita biasanya menceritakan suatu industri menggunakan framework kami 4C gitu ya. Dan ini harus para pengusaha bisa melakukan frameworking gitu ya, atau pemikiran, menentukan kerangka berpikir menggunakan framework ini sebelum kita menentukan mau riset apa, mau membuat strategi apa. Kita harus memahami dulu kondisi marketnya. Jadi yang pertama adalah dari perubahan itu sendiri, change gitu ya. Pada saat itu bahwa market untuk kitchen appliance di Indonesia itu sebenarnya sudah grow gitu ya. Ada grow, lalu service industry juga grow gitu ya. Untuk working population juga terjadi peningkatan. Jadi sebenarnya ini peluang buat klien kami untuk tumbuh gitu ya. Namun dari sisi kompetitor juga kita lihat sebenarnya ada pemain yang lebih dominan gitu ya. Secara persepsi lebih dominan, kualitasnya lebih bagus gitu ya, fungsionalnya juga lebih oke, dan secara customer pun sebenarnya juga secara untuk behavior mereka untuk mengadvokasi atau merekomendasikan suatu produk household itu sebenarnya cenderung tinggi, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada rekan-rekannya atau kerabatnya untuk merekomendasikan suatu produk gitu ya. Nah, di sisi lain itu berdampak kepada company gitu ya. Dan sebenarnya secara company kita, gitu ya, secara company klien kami, gitu ya, brandnya itu secara brand sudah dikenal oleh masyarakat, gitu ya. Mereka juga paham bahwa brand ini merupakan brand yang lama, yang sudah memiliki suatu power yang kuat lah ya untuk salah satu lini produknya, gitu ya. Jadi waktu itu lini produknya cukup banyak, tapi yang kuat adalah untuk kompor dan ovennya. Tapi produk lain itu cenderung lemah gitu. Nah, maka dari itu dengan pertumbuhan atau perubahan lanskap bisnis ini, kita melakukan pekerjaan. Kita dipercaya untuk melakukan pekerjaan ini, survei dan juga memberikan rekomendasi, gitu ya. Nah, oke. Nah, dari survei ini sendiri kita lihat sebenarnya dengan kondisi yang ada, insight apa yang memang harus diidentifikasi sebelum kita membuat suatu strategi branding, sebelum kita mengimplementasi suatu strategi tersebut. Tentunya harus pertama kali dilakukan dengan melakukan market survey, gitu ya. Nah, market survey ini untuk Bapak Ibu sekalian, pendengar smart listener, gitu ya, tentunya harus bisa mengcover at least 3 bagian utama. Yang pertama, kita harus bisa menggali insight dari sisi customer, yang kedua dari sisi produk, yang ketiga dari sisi brandnya, gitu ya. Dari sisi customer, kita harus bisa menggali profil pelanggannya seperti apa. Lalu yang kedua, kita memisahkan atau memetakan segmentasi pelanggan yang memang nantinya kita akan targetkan. Jangan sampai kita bisa salah target dari situ. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengidentifikasi atau memahami kira-kira perilaku pelanggan itu seperti apa. Dalam konteks hal ini, kita waktu itu identifikasi kira-kira perilaku pelanggan dalam memilih peralatan dapur dan lain sebagainya seperti apa. Itu dari sisi customer. Yang kedua dari sisi produk, kita harus identifikasi kira-kira apa yang perlu kita offer ke customer. Yang pertama adalah bagaimana produk kita dapat diterima. Seberapa tinggi level penerimaan produk kita di market oleh customer. Lalu dari sisi saluran atau channel, marketing channel, kira-kira customer itu prefer channel yang mana supaya nanti kita bisa memberikan atau menyajikan marketing channel yang tepat gitu ya. Jangan sampai over budget dan lain sebagainya. Lalu secara preferensi harga tidak kalah penting gitu ya, karena tentunya ada barang yang kita jual, tentu kita harus bisa melihat juga bagaimana tingkat penerimaan harga terhadap peralatan dapur yang kita jual gitu ya. Itu dari sisi produk. Yang terakhir yang tidak kalah penting ya adalah bagaimana dari sisi brand. Kita cek dulu brand awareness-nya seberapa kuat kita dibandingkan kompetitor. Kita petakan juga persepsinya apa sih sebenarnya orang-orang yang terlintas di benak mereka untuk mengenal brand kita, dan juga efektivitas dari media gitu ya. Media mana saja memang dirasa
tepat gitu, ketika mereka mencari informasi mengenai peralatan akurat. Nah, hal-hal inilah yang memang sebenarnya dapat dilakukan oleh company manapun, tinggal kita menyesuaikan konteksnya saja gitu. Nah, maka dari itu kita waktu itu melakukan survei dengan berbagai metodologi. Kita menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif itu diperlukan untuk mencari what-nya. Gitu ya. Metode kualitatif untuk mencari why. Jadi metode ini harus kita gabungkan supaya kita bisa mendapatkan insight yang memang komprehensif. Waktu itu, pada saat kami menghandle klien kami, kita melakukan survei di beberapa kota, gitu ya, dan juga melakukan kualitatifnya itu melakukan fokus group discussion. Kita bagi beberapa kategori, dari ada ibu rumah tangga, ada employees juga, ada entrepreneur, karena memang produknya itu bisa digunakan di B2C, business to consumer, maupun business to business. Jadi kita harus mewawancara beberapa orang. Untuk business to business tentunya nanti kita juga survei itu ke hotel, apartemen, restoran, kafe, horeca lah ya ibaratnya. Ada real estate juga, dan juga pabrik-pabrik. Nah ini yang kita lakukan untuk menggali data yang memang itu penting untuk klien kami untuk mengembangkan strategi ke depan. Nah, hasilnya adalah kita temukan bahwa secara demografi pada saat itu ya 2018-an, bahwa market untuk riset appliance ini didominasi oleh ibu rumah tangga, gitu ya, usia 36 sampai 45 tahun gitu ya, sebagai decision maker untuk memilih alat rumah tangganya. Gitu. Secara sosial ekonomi kelas juga sebenarnya menengah gitu ya, menengah ke atas gitu ya. Ini untuk segmen produknya kurang lebih relevan gitu untuk klien kita sesuai target marketnya mereka. Dan kalau kita lihat juga secara psikografis, jadi kalau kita mau riset itu tidak hanya riset secara profil demografis, namun di sisi lain juga harus ada dari sisi psikografisnya supaya kita bisa lebih memahami sebenarnya mental mereka, secara psikografis mereka seperti apa untuk memilih suatu barang. Jadi kita lebih mengena ketika kita membuat suatu program marketing atau marketing message yang memang nantinya akan kita jalankan ke customer gitu ya. Ternyata ada 4 hal, ada 4 segmen secara psikografis yang pada mostly ya gitu ya, pada dominannya kalau kita lihat ada 55% yang lebih sifatnya price oriented gitu ya untuk segmen pemilihan alat dapur ini. Ada lagi beberapa yang memang quality oriented. Jadi memang quality oriented ini orang-orang yang memang kalau membeli kompor itu yang memang melihat material yang berkualitas, tidak mudah karatan dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya brand. Saya maunya melihat brandnya aja. Walaupun harganya mahal tapi brandnya bagus, saya pilih. Yang price oriented, yang dominan, yang penting terjangkau, dan juga mereka secara psikografis itu selalu membanding-bandingkan harga. Ada juga yang popularity oriented ternyata. Popularity oriented ini adalah yang memang harus dipromosikan oleh KOL atau artis tertentu. Gitu. Jadi ternyata ada 4 segmen itu. Dan memang ini keunikan dari market gitu ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya secara penggunaan dari sisi segmen pelanggan ini, ternyata ada satu kesimpulan gitu ya, di mana ada pemain dominan di situ ya. Di sini ada, kalau boleh sebut merek, kita dari Nai dan sebagainya juga tertera di live. Nah dari pas segmen pelanggan inilah kita bisa menentukan mau target mana, mau target yang 55% kah, atau yang 15% dan lain sebagainya. Nah ini kita decision making di sini, ternyata sudah ada data gitu. Oke, baik. Mas Faikal, mohon maaf sebentar. Kita boleh break sebentar ya. Oke. Nanti kita sambung lagi berikutnya. Oke, sebentar skip dulu. Nanti kita sambung lagi di tetap bersama. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati,
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimark atau Digital and Marketing, kali ini bersama dengan tim Marplus Institute. Hadir bersama saya Mas Reza Dwi Prabowo dan juga Mas Muhammad Faikal Yusran. Ya, tema kita adalah From Insight to Impact, The Journey of Building a Brand That Cooks Up Trust. Nah, kita lanjutkan paparannya. Silakan Mas Faikal. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adam. Jadi, selanjutnya adalah kita menemukan bahwa sebenarnya untuk toko ya, secara channel, secara kanal, kita menemukan bahwa sebenarnya orang-orang ketika membeli kompor gitu ya, itu ternyata masih banyak di toko tradisional pada saat itu. Masih banyak offline-nya gitu ya. Toko modern 30% dan lain sebagainya. Dan yang diinginkan ternyata sama, maunya offline. Jadi perilaku mereka ketika membeli masih mau offline, tapi walaupun sebenarnya diinginkan ada lagi beberapa e-commerce nih sebenarnya sudah mulai nih. Pada saat itu keinginan untuk membeli di channel online sudah ada gitu. Keinginan ya, tapi ketika disuruh memilih, saya kayaknya harus offline dulu nih, karena mereka secara offline itu bisa melihat produk secara langsung, bisa dicek langsung barangnya gitu ya, bisa nanya-nanya langsung ke salesnya, ke petugasnya di sana. Dan kalau offline dia pengen juga karena strategis, harganya lebih murah karena nggak ada ongkir lagi, dan ada faktor pelayanan yang ramah juga di situ. Makanya mereka secara behavior lebih memilih toko yang offline. Tapi kita lihat secara ke depan prospek, kata e-commerce pun sudah mulai ada willingness bagi customer kita menemukan seperti itu. Nah, kita lihat tadi dari sisi brand. Brand klien kami sebenarnya dilihat cukup dominan gitu ya. Secara awareness 88% semua orang cukup tahu ya yang memang segmennya untuk kompor gas ini. Tapi ada lagi brand yang lebih dominan gitu. Kita sebut brand A gitu ya. Brand A ini cukup dominan. Awareness 99%, semua orang tahu. Kita lihat lagi data-data lain dari aware ke appeal. Appeal-nya lebih dominan brand A, 75% appeal terhadap brand A ini. Appeal itu adalah brand yang menarik gitu. Customer menarik, customer suka terhadap brand tersebut. Lalu kita lihat lagi as-nya. As itu adalah bagaimana brand dicari tahu oleh customer, seberapa kuat gitu ya dicari tahu. Ternyata brand A juga dominan. Egg-nya itu adalah yang dibeli gitu. Yang dibeli adalah brand A paling banyak. Compare ke brand lain, brand klien kami, brand B, brand C, dan brand lainnya, ternyata brand A tetap dominan. Dan secara advocate atau rekomendasi ternyata juga dominan di sini kita lihat. Konversi juga menunjukkan bahwa brand A lebih dominan di situ. Jadi pada saat itu adalah kondisi yang kita hadapi secara industri naik, secara brand lemah gitu. Makanya mereka mempercayakan kami gitu. Dan ini para pelaku industri, nanti Bapak Ibu sekalian harus mengetahui bagaimana kondisi industri kita dan bagaimana kondisi perusahaan kita, kondisi brand kita, supaya nanti impact-nya bisa kepada penjualan gitu ya. Program-program marketing kita bisa berdampak pada penjualan kita. Nah, kita lihat juga ternyata ketika kita tanyakan, brand klien kami juga bukan yang menjadi favorit di benak pelanggan gitu ya. Ketika ditanyakan brand mana yang ingin Anda beli gitu ya. Kalau misalkan Anda memiliki kemampuan untuk membeli suatu brand atau ada urgensi untuk mengganti, ternyata brand klien kami itu bukan brand yang favorable gitu ya. Secara total di urutan kelima, kita segmentasi lagi ke berbagai jenis segmen produknya itu juga bukan menjadi peluang utama. Bahkan untuk kompor tanam pun ternyata brand klien kami nggak disebut gitu. Jadi memang sangat lemah sekali pada saat itu kondisi brand klien kami. Makanya kalau kita lihat lagi juga dari sisi switching pattern, jadi kita juga tanyakan waktu itu ke responden ya, sebenarnya kalau misalkan mau ganti ke brand mana gitu ya. Nah kita lihat di chart sebelah kiri, yang sudah memiliki produk brand klien kami, ya masih oke lah 33% mau mengganti. Tapi ada juga yang switching ke brand C maupun brand D. Namun di yang ke tengah, yang chart tengah ini brand A gitu ya, 68% standby di brand A. Sisanya adalah baru ke brand lain. Tapi ini pesannya ada yang mau saya sampaikan adalah brand A sukses untuk mempertahankan customer. Tapi brand klien kita masih ada switching. Bahkan dari brand A untuk ke brand klien kita hanya 4%. Untuk brand C sendiri sebenarnya malah maunya ke brand A gitu, 54%. Jadi di sini menunjukkan sangat dominan brand A ini gitu untuk dalam pemilihan suatu kompor pada saat itu. Secara persepsi juga sebenarnya cukup baik gitu ya, persepsi positif juga muncul di brand kami, di mana brand kami itu sebagai brand yang tahan lama dan juga SNI gitu ya. Kalau brand A itu kuat karena memang
harga secara dengan kualitas, dijual di mana-mana gitu ya. Kita lihat dari titik-titik merah dan birunya ini gitu. Jadi sebenarnya kita mendapat dengan kondisi industri naik, brand klien kita lemah, tapi persepsi juga tidak lemah-lemah amat, positif Pak persepsinya gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata word of mouth adalah sumber utama customer dalam memilih peralatan dapur gitu ya. Mostly waktu itu pertemuan-pertemuannya adalah orang tua yang paling berperan dalam memberikan informasi kompor kepada anak-anaknya. Misalkan orang tua, anaknya menikah, gitu kan, anak keluarga baru pasti akan direkomendasiin tuh udah beli kompor ini aja karena ibu udah pakai nih puluhan tahun gitu. Nah itu ternyata sangat berpengaruh untuk kepercayaan atau membeli kompor gitu. Di sisi lain word of mouth juga ada teman. Jadi selain orang tua mereka teman juga merupakan influencer utama gitu ya untuk industri ini pada saat itu. Diikuti dengan beberapa media lain yang memang sebenarnya kurang memberikan impact ya, tapi impactnya adalah di orang tua dan atau word of mouth kita bilang gitu. Sehingga dengan data-data yang tadi kita sebutkan tadi, kita merancang suatu strategi marketing. Perlu diketahui strategi itu tidak ribet kalau marketing ya. Cukup kita bisa memahami PDB gitu ya, positioning, differentiation atau brand dan juga brand. Strategi itu pasti ada di positioning. Bagaimana kita bisa menempatkan persepsi brand kita di market. Itu adalah marketing strategi. Baru diikuti oleh diferensiasi atau marketing taktik. Gitu ya. Nah di sini kita lihat, kita merekomendasikan bahwa strategi positioning brand klien kami adalah sebagai brand yang memang terpercaya di lintas generasi. Karena memang pada temuannya brand klien kami dipakai oleh banyak turun-temurun gitu ya, dari orang tuanya dan sebagainya. Memang word of mouth itu yang paling kuat. Makanya kita sangat menyarankan bahwa positioning ini adalah untuk peralatan dapur yang memang terpercaya di lintas generasi gitu. Terus secara positioning itu yang harus digaungkan nanti di program marketingnya yang nanti akan diseluruh oleh Mas Reza. Selanjutnya apa sih bedanya gitu ya, bahwa produk kita itu aman, kuat dan sebagainya yang harus kita sounding-soundingkan juga nanti ke customer. Nah pada saat itu secara brand kita juga membuatkan logo baru untuk klien. Jadi dari logo lama bertransformasi kepada logo baru dan juga tagline yang baru. Ini menandakan bahwa suatu brand atau suatu perusahaan kita siap untuk bertransformasi. Nah, kita perlu lihat nih, nanti para pelaku bisnis, apakah brand kita perlu ada penyegaran atau tidak. Tentu sebelum ada penyegaran harus ada risetnya dulu. Perlu nggak kita melakukan penyegaran? Dalam case ini kita melakukan penyegaran karena segmennya sudah berubah dari orang-orang yang tua, kita mau shift target kepada orang-orang yang lebih muda. Sehingga kita menyegarkan logo, memperbarui tagline juga yang sesuai dengan positioning kita dan diferensiasi. Gitu. Selanjutnya juga pada saat itu selain menyusun strategi, kita dalam membuat logo tentu ada beberapa tahapan. Gitu ya, at least 3 tahapan utama. Yang pertama adalah kita tentukan dulu nih brand arsitekturnya. Pada saat itu tim Plus merekomendasikan ada brand arsitektur A, B, C, D, E gitu ya. Dan juga setelah brand arsitekturnya sudah clear, karena mereka sudah punya cukup banyak ini produk ya. Jadi kita tentukan dulu produk arsitekturnya. Selanjutnya baru kita melakukan workshop, brand identity workshop sebelum kita mendesain suatu logonya. Itu ada banyak foto yang memang nanti dijajarkan, kurang lebih 1.000 foto yang manajemen klien kami bisa memilih foto tersebut untuk mendesain mood board-nya. Baru nanti desain briefing-nya. Bisa nanti untuk implementasi, panduan implementasi, ketika memang implementasi itu dipercayakan kepada Maklas ataupun nanti agensi lain, itu ada panduannya. Jadi kita buatkan 3 bagian itu. Di mana terakhir adalah brand identity itu dirancang melalui workshop gitu ya, bersama dengan manajemen klien kami. Kita sajikan foto, mood board visual, yang memang tujuannya adalah nanti Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira kalau mau bikin logo, saya itu kemana gitu tujuannya, gitu. Style saya itu seperti apa, warna nuansa saya, brand saya itu maunya seperti apa, itu kita exercise tuh dengan klien. Jadi untuk memastikan bahwa logo yang kami bikin itu sesuai juga dengan visi dari manajemen. Kita juga buatkan logonya gitu ya, ada alasannya kenapa logo ini kita kita bikin. Waktu itu kita membuatkan ada pesan tersirat bahwa di logo tersebut harus ada pesan infinity and sustainability, karena brand klien kami adalah brand-brand yang dapat tujuannya sesuai dengan brand positioning tadi kan, lintas generasi, lalu ada itu juga dipakai di generasi selanjutnya dan juga awet kuat, makanya harus ada infinite atau sustainability di logo tersebut gitu. Dan terakhir ini adalah beberapa program aktivasi ya, secara template bisa juga digunakan nanti oleh
smart listener ya. Kita rancang konsepnya seperti apa, program objektifnya apa, sampai nanti message apa yang harus di deliver kepada target customer kita. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian nantinya, dan ini yang terakhir ini bisa diberikan kepada agensi yang memang nanti akan bekerja sama oleh perusahaan Bapak Ibu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Wow. Baik. Ini akhiri dengan ya. Nanti kita akan coba diskusikan bersama dengan Mas Faikal dan juga Mas Reza tentang apa yang dibahas di sesi kedua dan juga ketiga. Sebentar kita break sebentar. Kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart atau Digital and Marketing, kali ini bersama dengan tim Marplus Institute. Hadir bersama saya Mas Reza Dwi Prabowo dan juga Mas Muhammad Faikal Yusran. Ya, tema kita adalah From Insight to Impact, the journey of building a brand that cooks up trust. Nah, tadi di 2 sesi sudah detail sekali penjabaran yang disampaikan. Cuma ada beberapa poin ini Mas Faikal dan Mas Reza yang ingin saya tanyakan, nanti boleh penjelasannya bergantian antara Mas Faikal atau Mas Reza. Tadi kan di slide keberapa saya lupa, itu ada perilaku dari customer yang mungkin saya bisa bilang itu berubah-ubah ya, dari mulai periode sekarang sampai dengan periode yang lalu, bahkan periode yang akan datang. Nah, bagaimana kira-kira kekuatan dari sebuah brand untuk bisa menyikapi perilaku customer yang berubah-ubah? Apakah ini juga menentukan sebuah strategi yang dilakukan untuk tetap menggrab customer yang lainnya, Mas Faikal? Iya, tentunya kekuatan brand akan sangat berpengaruh ya Mas untuk menggrab suatu customer. Walaupun nanti behaviornya itu berubah, pasti tadi kalau kita lihat based on data kan sebenarnya ada beberapa orang yang memang mempertimbangkan brand dulu kan, sebelum membeli produknya. Makanya sebenarnya apapun behaviornya, misalkan dia biasanya beli di offline, tiba-tiba mau shift ke online, ataupun nanti sebaliknya gitu ya. Tentunya dalam mempertimbangkan suatu produk, pasti ada komponen brand di situ. Gitu. Makanya kekuatan brand akan sangat berpengaruh sekali Mas untuk pengambilan keputusan gitu ya, dan juga terhadap perilaku masyarakat dalam memilih atau perilaku target customer dalam memilih produk kita gitu. Mas Adam mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Mas Reza mau menambahkan, silakan. Ya, memang brand ini sangat krusial Mas. Makanya tadi dijelaskan Mas Faikal juga, salah satu aksi nyatanya adalah apakah masih relevan di logonya ya atau message-nya, positioning-nya. Dan memang di project itu kami sampai ke merubah logo atau membuat logonya itu menjadi lebih muda seperti itu. Karena apa? Karena memang ternyata dari hasil surveinya, segmentasinya waktu itu mereka itu segmen-segmen tua tadi Mas. Padahal sekarang mereka mau mentarget di segmen yang lebih muda. Nah, salah satu hal yang perlu di-inline-kan adalah brand tadi ya, termasuk positioning dan realnya bisa dilihat di logo. Dan kalau boleh berbicara, dampaknya luar biasa karena semenjak perubahan logo akhirnya aktivasi dilakukan, dan memang salah satu pain point-nya adalah waktu itu mereka juga belum terbiasa melakukan campaign secara online atas digital. Jadi mereka benar-benar pertama kali ini shifting dari yang hanya promosi di toko-toko gitu ya, karena mereka manage kebanyakan channel-channel offline di toko atau di department store gitu ya. Sekarang mereka shifting ke online seperti itu. Kurang lebih sih itu memang yang dampaknya. Nanti akan diceritakan lagi lebih detail lagi Mas. Oke, tapi begini Mas Reza, saya potong sedikit ya. Price oriented ini masih punya presentasi yang begitu besar ya dari kalangan konsumen. Apakah mungkin juga dengan hadirnya strategi-strategi disampaikan itu, termasuk mengkomparasi antara usia pengguna dari sebuah produk itu juga akan mencerminkan price oriented yang tetap atau bagaimana, atau akan berubah nantinya?
Jadi price oriented itu pasti akan ada di industri yang tadi kami sampaikan. Mhm. Karena mayoritas adalah sosial ekonomi menengah yang agak cenderung ke bawah segmennya Mhm. untuk kompor gas tadi ya. Tapi Mhm. ketika berbicara yang lebih mahal, let's say kita berbicara kompor tanam gitu ya, yang harganya Ya. lebih premium, yang artinya sosial ekonominya agak menengah ke atas, price Mhm. itu bisa menjadi bukan yang nomor satu, Mas. Bisa nomor dua, Mhm. nomor tiga, dan Mhm. seterusnya. Bisa jadi brand yang menjadi pertama. Makanya tadi kita sampaikan juga, kalau segmennya beda, pasti pertimbangannya berbeda customer tersebut, ya kan? Mhm. Dan kalau usia, termasuk di dalam tadi, termasuk usia, demografi, dan lain sebagainya. Makanya nanti yang ingin kita sampaikan, brand ini harus memiliki produk portfolio yang lengkap nih. Untuk Mhm. entry level, artinya untuk yang pertama kali menggunakan kompor Mhm. gas, ya, sampai yang sudah lama menggunakan kompor gas, misalkan ada yang perlu dengan, oh apinya harus besar supaya matangnya cepat gitu, Mhm. atau apinya birunya harus merata supaya nggak gosong dan lain sebagainya. Misalkan Mhm. semakin spesifik kebutuhannya, pasti Mhm. mereka semakin lama dalam menggunakan produk tersebut atau mungkin mempunyai profesi khusus gitu. Makanya kita Ya. perlu akomodasi di situ, Mas. Oke. Ada. Baik, terima kasih Mas Reza. Mas Faikal kalau ingin menambahkan silakan. Ya, sepakat sih dengan apa sama kurang lebih dengan yang Mas Reza sampaikan ya, bahwa sebenarnya untuk dalam pemilihan produk walaupun sebenarnya price oriented itu dan benar, kayak itu suatu hal yang manusiawi, Mas. Kita Hmm. sebagai manusia pasti kan ingin menggunakan produk yang secara harga terjangkau, tapi kualitas paling bagus kan biasanya gitu Ya, ya. ya. Manusiawi banget. Tapi bagaimana suatu brand bisa meyakinkan Ya. customer-nya supaya bisa pilih saya aja walaupun harganya Ah, lebih. Contoh kalau boleh sebut merek juga, handphone gitu ya, yang buah itu gitu. ya, Itu kan ya. harganya tinggi sekali tapi orang tetap beli. Waiting list lagi kan sebenarnya. Antri juga PO-nya dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga loh brand-brand handphone yang memang eh, di bawah apa namanya? Di bawah market gitu, harganya lebih murah gitu, Mhm. di bawah brand buah tadi gitu. Mhm. Maka Mhm. dari itu Mas sebenarnya kuat apa penting sekali walaupun tadi kita ada price sensitive, Mhm. suatu brand harus punya line up produk yang memang lengkap gitu. Ada yang Ah, eh, apa namanya sifatnya produk entry level, mid level, ya, nanti produk flagshipnya gitu. ya, betul. Apalagi ini untuk kompor sehari-hari kan. Kompor itu Ya, kan ya, marketnya pasti lebih luas lagi. betul, betul. Kecuali dari manajemen memang arahkannya, oke, brand kita harus diperhatikan sebagai brand premium. Ya udah jual satu produk ini produk aja yang premium mahal sekalian Ya, gitu. ya, ya, ya. Kurang lebih gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya sudah naik segmentasinya, ya nggak lagi ke price oriented ya, tapi lebih ke quality dan juga Iya, quality oriented ya. iya Oke, baik, baik. betul. Ini waktu kita terbatas, sudah sampai di sesi yang terakhir. Tinggal 3 menit tersisa. Izin Oke. saya berikan kesempatan untuk Mas Reza. Kita review sedikit dan ambil konklusinya Mas Reza. Nanti Mas Faikal juga demikian, mereview sedikit apa yang sudah disampaikan dan silakan konklusinya. Silakan Mas Reza. Oke, jadi dari proyek ini kita melihat ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang Hmm. pertama, kita harus sadar bahwa brand itu memiliki masa expired date, Mas. Jadi harus direview kembali apakah memang masih relevan atau tidak dengan target segmen kita. Kalau perlu, kita perlu mempercantik diri ya, misalkan mengganti logo gitu ya. Bahkan Hmm. kita lihat klub sepak bola pun bisa mengganti logo klub mereka yang sudah bertahun-tahun Betul. dikenal oleh fans-fans mereka garis keras. Jadi apalagi produk ya yang sehari-hari. Jadi harus dicek dulu apakah brand kita masih relevan secara values, Mhm. positioning maupun identity tadi ya. Mhm. Yang kedua terkait impact dari brand tersebut bisa kelihatan secara nyata apabila kita clear message-nya kepada audiens, pasti segmen yang kita target bisa kejaring atau ketangkep gitu ya. Ya. Tinggal nanti kita melihat kira-kira segmen mana yang mau kita prioritaskan. Apakah memang yang middle, yang low, atau yang high end, tinggal ditentukan saja. Karena inti dari strategi marketing adalah memilah dan memilih mana yang mau kita eksekusi dan mana yang tidak. As simple as that basically. Tidak mungkin kita men-serve semua, kecuali memang perusahaan kita besar, secara sumber Mhm. daya manusia banyak, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Dan yang terakhir, poin terakhir dari saya, yang ketiga adalah ketika kita berbicara mengenai branding tadi ya, yang kita lihat dari kompor ini memang dinamikanya sangat tinggi karena kalau boleh sharing, market leadernya ini share-nya udah di atas 90% gitu. Oh, Kata oke. kayak air minum mungkin yang ada top of mind di teman-teman yang depannya A belakangnya A gitu ya. Ya, Itu ya. leader gitu. Sehingga sudah susah banget untuk dikalahkan.
Tapi ternyata ada juga case-nya air minum tadi kalah nih masih beberapa area. Jadi kalau mau menang harus memang bermainnya itu spesifik bukan nasional terlebih dahulu, tapi kita fokus ke area-area kecil dulu mana bisa kita own atau kita menangkan gitu ya persaingannya. Karena ketika kita udah memiliki flagship cities yang memang sangat support produk atau brand kita, nanti kita bisa leverage ke another cities yang mungkin memiliki behavior atau customer profile yang mirip seperti itu. Jadi itu harus dilihat dari 3 sisi yang tadi. Mungkin itu dari saya. Agak berat untuk melawan sebuah culture atau budaya setempat ya, Mas Reza. Betul. Oke. Mas Faikal, singkat saja apa yang mau disampaikan sebagai konklusi perbincangan kita hari ini? Iya, dari saya hanya beberapa sentence saja sih. Yang penting Bapak Ibu sekalian, selaku pelaku bisnis, baik itu maupun besar, sebelum mengeksekusi strategi, sebelum merancang strategi, jangan lupa memahami kondisi bisnis, kondisi industri, dan juga melakukan market survey dulu. Terus supaya nanti decision yang diambil tepat sasaran, tepat juga kepada customer, dan juga tepat mutu, tepat harga gitu ya, tepat tempat, tepat waktu juga, segala sesuatunya harus di-risetkan dulu, gali dulu insight-nya dulu, supaya nanti segala hal yang kita ambil langkah ke depannya tidak salah, dan juga bisa tepat sasaran. Itu aja mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Reza Dwi Prabowo dan juga Mas Faikal. Ini betul-betul impactful sekali ya, sesuai dengan bahasan kita From Insight to Impact, yang betul-betul memberikan kita sebuah gambaran bahwa ternyata perkembangan sebuah produk itu tidak hanya bisa dinikmati sesaat saja, tetapi mungkin perlu banyak strategi-strategi lain dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, sehingga brand atau bisnis Anda itu bisa kembali terus mendapatkan atensi dari konsumen, atau mungkin get more customer bisa dilakukan untuk terus memantapkan bisnis Anda. Mas Faikal, thank you waktunya hari ini. Mas Reza, terima kasih banyak ya. Dan demikian listeners, program Smart Digimark bersama dengan Mark Plus Institute malam hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Sampai jumpa.